Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Chani Tumorang, serta rekan saya Mary Octavia Francisca dan juga Agatha akan menjelaskan secara singkat dari sistem pencatatan yang kami lakukan dalam toko beras Mia. Toko beras ini terdapat di Jalan Temon 27 Palembang. Sebelum itu, kami akan memberikan gambaran umum tentang toko beras Mia. Toko beras Mia merupakan toko beras yang sudah berdiri kurang lebih dari 20 tahun yang lalu. Toko beras ini sudah pindah tempat 3 kali dan sekarang menetap di Jalan Temon 27 Palembang. Toko beras ini tidak memiliki karyawan tetap, akan tetapi dalam proses operasional dibantu oleh buruh lepas yang membantu dalam proses pindah angkut barang dalam toko. Toko beras Mia masih tergolong dalam UMKM mikro yang memiliki penghasilan di bawah 300 juta dan aset yang memiliki kurang dari 50 juta. Alasan pula mengapa kelompok kami memilih toko beras Mia sebagai penerapan sistem pencatatan akuntansi dikarenakan toko beras ini belum memiliki sistem pencatatan. Dengan kata lain, toko beras Mia tidak mengetahui keuntungan atau kerugian yang ditanggungnya selama tahun berjalan. Selain itu pula, toko beras Mia ini menginginkan suntikan dana atau pendanaan dari lembaga pembiayaan guna untuk memperlebar usaha berasnya agar lebih maju daripada sebelumnya. Siklus pencatatan akuntansi terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, buku besar sesudah penutup, dan neraca saldo sesudah penutup. 지켜주고 싶은 단 한 사람 날 떠나지 말아요 가끔은 알 수 없는 미래라 해도 날 믿고 기다려줄래요. Baiklah, langkah awal kami sebelum melakukan pencatatan akuntansi, kami melakukan pengelompokan data dalam daftar akun yang kami masukkan yang ke dalam chart of account atau disingkat dengan COA, yang terdiri dari akun kas, akun utang, akun modal, akun pendapatan, dan beban-beban yang ditanggung oleh toko dalam proses operasional. Oke, yang pertama kami akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit atau dikredit. Prosesnya disebut dengan menjurnal. Setelah jurnal umum itu ada namanya buku besar. Buku besar ini adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Pemindahan bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut dengan pemostingan. Nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar. Setelah buku besar itu ada namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Apa sih neraca saldo sebelum penyesuaian? Neraca saldo sebelum penyesuaian itu merupakan daftar seluruh akun dengan mencatat di debit atau di kredit untuk melihat apakah saldo sudah seimbang. Apabila perkiraan buku besar telah di debit atau di kredit untuk transaksi setiap selama tahun periode akuntansi, besarnya saldo sudah tampak. Jadi jumlah saldo debit akan sama dengan jumlah saldo di kredit. Untuk itu secara berkala dibuat daftar yang disebut dengan neraca saldo. Penyusunan sebuah neraca saldo pada akhir suatu periode akuntansi merupakan tahap pengkisaran atau ringkasan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Anggaran mengenai kebenaran jumlah-jumlah dalam neraca saldo tidak berlaku untuk semua perkiraan. Ada beberapa perkiraan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu penyebabnya ialah belum dibuatnya dokumen pada akhir periode sehingga transaksi belum dicatat. Itulah yang mengharuskan dibuatnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat juga dikarenakan yang pertama, suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan, dan yang terakhir, transaksi sudah dicatat tetapi saldonya perlu dikoreksi. Ayat jurnal penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dibuat untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Neraca saldo setelah penyesuaian yaitu keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha.
Alasan penting menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian yaitu sebagaimana yang kita pahami bahwa tujuan dari daftar saldo setelah penyesuaian adalah untuk memeriksa jumlah saldo di debit dan di kredit apakah sudah sama atau balance. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang ada dalam sebuah perusahaan atau UMKM. Jurnal khusus ada 4 jenis. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Dan yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Laporan keuangan sendiri merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang memuat diantaranya yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Alasan penting mengapa setiap perusahaan wajib membuat pencatatan keuangan, karena untuk mengetahui kondisi usaha dalam kondisi untung atau sebaliknya dalam keadaan rugi. Dengan demikian, dapat diketahui apakah laba usaha mengalami kenaikan atau sebaliknya. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendali keuangan usaha. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Buku besar setelah penutupan. Tujuan pembuatan buku besar setelah penutupan adalah untuk memindahkan saldo akun yang berada dalam jurnal penutup ke buku besar masing-masing akun tersebut. Sehingga dengan proses posting ini akan terlihat saldo buku besar akun-akun nominal memiliki saldo nol. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan yaitu untuk memastikan jumlah kedua sisi dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Saldo modal mengalami perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Adapun saldo pendapatan dan beban dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol setelah jurnal penutupan. Daftar persediaan barang dagang. Fungsi dari daftar persediaan barang dagang adalah untuk memberikan informasi persediaan barang, meliputi jumlah dan berapa nilai per barang, mengontrol persediaan, penerimaan dan pemakaian barang, memberikan data persediaan barang untuk kepentingan perhitungan dan analisis. Berikutnya kesimpulan. Dalam proses kegiatan di bidang usaha apapun, baik jasa dagang maupun manufaktur, diperlukan proses pencatatan, guna mempermudah dalam pengambilan keputusan bidang usaha yang kita jalani, agar lebih maju dan berkembang tentunya. Saran dari kelompok kami, sebaiknya dalam proses pencatatan diperlukan pemahaman yang cukup dalam bidang pembukuan, guna meminimalisir kesalahan dalam pencatatan nantinya.